Pada tahun 1996, Patty Vaughan yang berusia 32 tahun menghilang pada hari Natal. Patty yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1964 dari pasangan Patsy Wallace dan Billy Bridwell. Beberapa tahun setelah lulus dari sekolah menengah Kuboski di Okinawa, Patty bertemu dengan seorang pria bernama Jerry Ray Vaughan yang bersekolah di JR. Pada Mei 1985, ketika Patty berusia 21 tahun, mereka menikah di San Antonio, Texas. Antara tahun 1986 dan 1990, Patty dan JR pindah beberapa lokasi di Portland, Georgia, dan Virginia. Karena pekerjaan di penjara, Patty bekerja di sebuah konstruksi selama 2 periode. Mereka memiliki 3 anak. Seorang putri itu bernama Brittany dan 2 putranya bernama Ray dan Kila, yang masing-masing berusia 9, 8, dan 6 tahun pada tahun 1996 atau saat kehilangan bapaknya itu. Lalu pada bulan Desember 1990, keluarga ini menetap di Lavania, Texas, sebuah kota kecil dengan populasi kurang lebih 1.500 orang, yang jaraknya 25 km di sebelah timur San Antonio. Mereka tinggal di sebuah rumah di Oak Park Street. Saat itu, Patty menjadi ibu rumah tangga atas permintaan JR, yang ingin dia tinggal di rumah bersama anak-anak mereka. Patty adalah seorang Kristen yang taat dan menyanyi di paduan suara gereja. Sejak kecil dia suka bernyanyi dan dikenal sebagai penyanyi yang sangat berbakat. Keluarga ini menjalankan kehidupan di pinggiran kota yang bahagia dengan 3 anak yang cantik. Patty sangat mencintai anak-anak yang merupakan seluruh dunianya. Dia berusaha memberikan mereka masa kecil yang bahagia. Adik perempuannya bernama Jenny datang tinggal bersama mereka, dan Jenny menggambarkan Patty sebagai ibu yang sangat perhatian. Jenny juga berkata bahwa Patty membuat pakaian untuk anak-anaknya, menjahit tirai untuk rumahnya, dan selalu siap membantu bahkan untuknya. Patty selalu menjadi sosok yang mengasuh bahkan sejak muda. Namun meskipun tampaknya kehidupan keluarga Vaughan sempurna di luar pernikahan, Patty dan JR tidak seperti yang mereka harapkan. Selama 11 tahun pernikahan mereka, JR dikenal sebagai sosok yang cukup mengontrol. Dia tidak membiarkan Patty bekerja dan menyuruh untuk tetap di rumah merawat anak-anak. Patty juga sering mendapatkan komentar merendahkan dan bahkan mengalami kekerasan fisik menurut teman-teman dan keluarganya menjadi saksi mata. Meskipun tidak ada laporan resmi tentang hal itu, salah satu insiden yang diceritakan adalah ketika JR melemparkan toples kaca mayo ke dinding karena marah. Menjelang hilangnya Patty, beberapa memar yang mencurigakan juga terlihat pada tubuhnya, dan keluarga Patty tidak menyukai JR. Mereka merasa bahwa Patty tidak bahagia dalam pernikahannya bersama dengan JR itu. Setelah mereka berpisah, JR pindah dan Patty tampak lebih bahagia. Dia mulai bekerja di perusahaan listrik bernama Queen Electric yang dekat dengan rumahnya. Sekitar sebulan setelah berpisah, Patty bertemu dengan Gary, seorang pria yang pernah menjadi kekasih sebelumnya dia menikah dengan JR, atau istilahnya mantan pacarnya lah. Mereka berpisah saat itu karena Gary menikah wanita lain, karena Patty hamil. Namun ketika Patty dan JR berpisah, Gary juga bercerai dengan istrinya. Mereka pun akhirnya menyatu kembali. Cinta lama bersemi kembali pun terjadi. Keluarga Patty tidak terlalu mengenal Gary, tetapi mereka tahu bahwa dia adalah pria yang baik, berbeda dengan JR yang waktu itu. Patty pun jauh lebih bahagia bersama dengan Gary. Keluarga Patty sangat mendukung hubungan serta kebersamaan dengan Gary. Sayangnya tidak semua orang menerima hubungan baru Patty. Sebagai seorang Kristen yang taat, Patty sering terlibat dalam kegiatan gereja. Dan pada tanggal 13 Desember, dia pergi makan bersama Gary di Dairy Queen lokal. Kebetulan seorang pria dari gereja melihat mereka. Pria ini yang bisa dibilang sangat suka mencampuri urusan orang lain, langsung memberitahu pendeta gereja. Meskipun pria itu tahu bahwa Patty dan JR sudah berpisah, pendeta pun mudah menyadari hal itu. Namun pada malam itu, saat latihan paduan suara, pendeta mendekati Patty di semua orang dan mengkritiknya, mengatakan kalau dia tidak pantas mewakili gereja atau paduan suara setelah apa yang telah dilakukan. Patty merasa sangat malu karena kritikan tersebut disampaikan di depan banyak orang. Dia juga merasa marah karena bernyanyi dan menjadi bagian di paduan suara adalah hal yang sangat berarti baginya, dan itulah pukulan yang berat. Meski begitu, Patty tidak membiarkan hal tersebut mengganggu hubungannya dengan Gary, dan dia tetap teguh pada pilihannya bersama Gary. Lalu pada malam Natal tersebut, Gary mengundang Patty untuk makan malam bersama keluarganya agar dia bisa bertemu semua anggota keluarganya untuk pertama kalinya.
Sebagai hadiah Natal, Gary memberikan liontin berbentuk hati yang penuh makna, sebuah tanda perhatian dan kasih sayang yang tulus. Makan malam itu berjalan dengan baik. Semua orang merasa tenang dan pertemuan tersebut, dan keluarga Patty menyukai Gary dengan segera, merasakan kebahagiaan dan kehangatan dalam pertemuan tersebut. Namun keadaan mulai memburuk pada hari Natal itu sendiri. Rencananya adalah JR akan datang di rumah Oak Park Street agar dia bisa bersama anak-anak mereka dan saling bertukar hadiah. Mereka berencana makan siang bersama untuk membawa mereka ke rumah saudara perempuannya, Kathy, untuk menjual makan malam. Namun sayangnya, Patty tidak pernah datang ke makan malam keluarga. Keluarganya mulai panik dan mencoba menghubunginya. Namun JR yang mengangkat telepon mengatakan kalau Patty tidak ada di rumah. Mereka bertengkar sepanjang malam, dan Patty pergi dengan marah sekitar pukul 7 sore untuk menemui Gary. Namun dia belum kembali. Keluarganya memberitahu mereka terlebih dahulu. Mereka yakin jika ada sesuatu yang salah antara Patty pasti akan pergi ke makan malam Natal untuk merayakan kenyamanan keluarga dan cinta. Besok paginya pada tanggal 26 Desember, keluarga tersebut masih tidak mendengar kabar darinya, dan mereka tidak bisa menghubunginya. Akhirnya mereka menghubungi Gary untuk mengetahui apakah Patty ada bersamanya. Gary pun mulai panik karena dia juga tidak mendengar kabar darinya. Keluarganya merasa ada yang salah. Jadi ada salah satu sepupu Patty pergi kantor polisi setempat dan mencoba melaporkan adanya orang hilang. Namun polisi menjawab bahwa Patty sudah dewasa dan dapat pergi kemana saja tanpa izin. Mereka tidak bisa memproses laporan orang hilang hingga 72 jam setelah kejadian. Lalu pada sore hari, tanggal 26 Desember, mobil Dodge Caravan biru milik Patty ditemukan terparkir di pinggir jalan dekat Texas State Highway Loop 1604, sekitar 15 km dari rumahnya dan 5 km dari tempat kerjanya. Bos saat itu dalam perjalanan pulang. Dia melihat mobil itu terparkir di pinggir jalan dan langsung khawatir karena Patty tidak bekerja hari itu. Mobilnya tampaknya tidak ditinggalkan begitu saja. Polisi yang datang menemukan beberapa hal yang aneh. Ban kiri depan mobil kempes, mesin masih panas, dan bagian dalam mobil tampak tidak biasa. Mobil tersebut sangat bersih, bahkan dicuci dan masih basah. Biasanya Patty memiliki 3 anak dan akan meninggalkan mainan dalamnya. Mereka juga menemukan beberapa pakaian pria, termasuk sebuah baju merah yang memiliki inisial JM di belakangnya. Kemungkinan besar adalah seragam kerja. Namun tidak ada yang tahu siapa pemilik pakaian itu. Polisi juga menemukan jejak darah di jok belakang dan pintu geser. Itu mengindikasikan kemungkinan ada sesuatu yang salah. Mungkin Patty telah mengalami kecelakaan atau bahkan diculik setelah ban mobilnya dikempes secara sengaja. Namun, ada beberapa hal yang gak masuk akal. Salah satunya bos Patty tidak melihat mobil itu saat dia berangkat ke kantor, tetapi menemukan di jalan pulang, yang menimbulkan pertanyaan apakah mungkin seorang menculik di siang bolong. Selain itu, ban yang kempes tidak menunjukkan tanda-tanda kebocoran, seperti goresan atau lubang. Hal ini menunjukkan bahwa ban itu sengaja dikempeskan. Polisi melakukan tes dan menemukan bahwa ban itu memang sengaja dikempeskan. Mereka mengisi ulang ban dan mencoba mengemudikannya, dan ban itu tetap normal. Ini semakin memperjelas seseorang dengan sengaja membuat mobil itu tampak seperti mengalami masalah teknis. Gak ada tanda-tanda perlawanan atau kekacauan di sebuah mobil, dan tanah di sekitar juga menunjukkan bekas pergerakan yang mencurigakan. Patty yang biasanya akan melawan jika dia merasa terancam, seharusnya meninggalkan tanda-tanda tersebut. Namun semua ini terlalu tampak rapi. Ban yang kempes dan mobil yang terparkir pinggir jalan menimbulkan kecurigaan ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Kursi pengemudi mobil ditemukan dalam yang tidak biasa, sangat mundur dari posisi biasanya, mengidentifikasi bahwa mungkin seseorang telah duduk di sana dan memindahkan kursi atau untuk tujuan tertentu. Jejak darah yang ditemukan di mobil bersama dengan tidak adanya barang pribadi Patty semakin memperburuk dengan dugaan bahwa ini bukan hanya kecelakaan biasa. Polisi pun juga mengira ada usaha untuk menutupi jejak, dan mungkin seseorang sengaja mengosongkan sedikitnya udara dari ban untuk memberi kesan bahwa ban tersebut meledak atau kempes dengan sendirinya. Sementara penyelidik sedang menunggu hasil tes sidik jari DNA dan darah, mereka langsung menunjukkan pencarian tentang menunggu 72 jam tanpa menunggu 72 jam yang biasanya diperlakukan untuk kasus orang hilang.
Selama pencarian, keluarga pun juga ikut turut aktif. Keluarga Patty mulai mengingat beberapa kejadian yang terjadi pada pagi hari Natal. Salah satu saudara perempuan Patty yang menelpon Patty pada pagi Natal merasa bahwa Patty tampak saat sedang menangis. Ketika ditanya, Patty mengaku telah bertengkar dengan JR sepanjang pagi. Dan dalam panggilan itu terdengar suara JR menyuruh Patty untuk segera menutup telepon. Hal ini menambah kecurigaan hubungan mereka tegang. Kemudian Marilyn, saudara perempuan JR, datang ke rumah mereka waktu makan siang dan melihat kalau Patty tampak tidak merasa baik. JR memberitahu bahwa membawa anak-anak mereka sehingga dia dan Patty bisa memilih waktu untuk berbicara mencoba menyelesaikan masalah. Penyelidik kemudian menginterogasikan JR yang mengklaim kalau dia dan Patty telah bertengkar karena Patty ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan Gary daripada keluarganya. JR mengatakan kalau dia dan Patty sempat berbicara sepanjang hari tentang masalah itu, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Pada pukul 6.30, Patty pergi dengan marah, meninggalkan rumah untuk bertemu Gary. Sejak saat itu, JR mengaku tidak melihatnya lagi. Namun banyak hal aneh muncul tentang JR setelah perpisahan mereka. Tidak dapat berpartisipasi dalam pencarian dan memilih untuk tetap di rumah bersama anak-anak. Selanjutnya ada kejadian aneh di rumahnya. Ketika Barbara membawa selembaran orang hilang, dia menyadari bahwa beberapa selembaran masih berada di tempat yang sama setelah beberapa hari. Beberapa hari sebelum Patty menghilang, JR dikabarkan telah menghubungi pemilik apartemen di San Antonio, tempat dia tinggal, mengatakan kalau dia berencana untuk mengakhiri sewa karena dia berencana pindah. Namun tidak ada tempat lain yang siap untuk dia tinggali. Dan itu menambah misteri. Hal ini mencurigakan adalah kalau setelah Patty menghilang 26 Desember, JR melanjutkan dengan mengajukan perceraian. Ini mengundang pertanyaan besar. Jika benar mereka bertengkar tentang Gary dan Patty pergi dengan marah untuk menemui Gary, mengapa JR begitu cepat mengajukan perceraian? Keputusan ini tampak memperburuk kesan kalau ada sesuatu yang dia sembunyikan, terutama mengingat bahwa dia tidak menunjukkan usaha untuk mencari Patty setelah dia menghilang. 2 hari sebelum Patty menghilang, situasi antara JR dan Patty tampaknya semakin tegang. JR mengaku mereka bertengkar sepanjang hari dengan alasan utamanya terkait Gary. Namun jika dia benar-benar tidak bersalah, mengapa dia tidak berusaha untuk lebih terbuka untuk membantu mencari Patty setelah kepergiannya? Keluarga Patty merasa sangat curiga terhadap JR karena sikap yang dingin dan tidak terlibat dalam pencarian. Meskipun dia marah, JR seharusnya merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu, terutama karena telah bersama selama 11 tahun dan memiliki anak-anak bersama. Bahkan jika mereka sedang mengalami masalah, masih ada ikatan keluarga dan tanggung jawab sebagai orang tuanya. Setelah Patty menghilang, JR bahkan mengganti pesan suaranya di telepon dengan suaranya sendiri dan menolak untuk menjalani tes poligraf atau tes DNA, yang semakin membuat polisi curiga. Dia juga menolak untuk memberikan sampel DNA atau sidik jari untuk dibandingkan dengan yang ditemukan di mobil Patty. Setelah beberapa upaya pencarian, penyelidik mendapat surat perintah untuk menggeledah rumah JR pada tanggal 29 Desember. Selama penggeledahan, mereka menemukan darah di beberapa area rumah, termasuk di kamar tidur utama Patty dan kamar mandi. Meski ada bukti yang mengarah ke rumah itu, JR dan anak-anaknya tetap tinggal di sana, seolah-olah mencoba menutupi sesuatu. Setelah beberapa bulan, pada 10 Februari 1997, keluarga Patty semakin frustasi dengan proses penyelidikan. Ibu Patty, Patsy, akhirnya ditangkap setelah mencoba melakukan tindakan kekerasan terhadap JR, yang semakin menunjuk ketegangan besar dalam tersebut. Meskipun ada bukti yang kuat, seperti darah yang ditemukan di tempat kejadian tanpa mayat, sulit bagi penyelidik untuk membuat kasus yang kuat. Pada saat hilangnya Patty, JR bekerja sebagai pengawas di sebuah proyek pembangunan sekolah dasar di Pleasanton, sekitar 40 km dari La Vernia. Meskipun upaya penyelidikan terus berlanjut, kasus ini tetap terbengkalai selama 9 tahun. Setelah Patty menghilang, pada tahun 2005, JR mencoba untuk menyatakan Patty meninggal secara hukum agar dapat mengklaim untuk uang asuransi jiwa milik Patty. Tapi keluarga Patty menentang keras hal itu. Mereka yakin kalau Patty tidak meninggal secara alami dan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi anak-anak mereka.
Lalu pada tahun 2006, pemilik sebuah properti di Pleasanton melaporkan kepada pihak berwenang bahwa pada waktu yang hampir bersamaan dengan hilangnya Patty, ia menyadari konstruksi yang dilakukan di area tersebut mengarah pada kemungkinan pertunjukan dalam penyelidikan itu. Pada tahun 2012, polisi melakukan pengujian DNA baru pada barang-barang yang ditemukan di mobil van Patty. Hasil yang mengejutkan, ditemukan jejak DNA seorang perempuan bukan milik Patty atau keluarganya. Salah satu penyelidik menduga bahwa mereka tahu siapa perempuan ini. Namun tanpa alasan yang cukup, mereka tidak bisa mendapatkan surat perintah untuk pengujian DNA perempuan itu. Meskipun JR adalah tersangka utama, penyelidik juga merasa bahwa ia mungkin memiliki seseorang membantu mereka jejak kejahatan itu. Mungkin saja seseorang dalam keluarganya seperti saudara perempuannya terlibat dalam yang diperkirakan, seperti yang terlihat saat penyelidikan datang untuk menggeledah rumah JR. Saudara perempuannya tampak selalu tahu apa yang akan terjadi dan bahkan sempat mengatur agar anak-anak JR dijaga pada hari yang sama saat Patty menghilang. Keluarga Patty merasa bahwa mungkin dia memiliki motif pribadi seperti merasa cemburu dengan hubungan baru Patty, atau bahkan mungkin ingin anak-anak tersebut untuk dirinya sendiri. Warga Patty percaya bahwa Patty dihabisi di rumahnya dan tubuhnya dimasukkan ke dalam mobil van miliknya, kemudian dibawa ke tempat yang tidak diketahui untuk dibuang. Mereka menduga mobil tersebut kemudian dibersihkan untuk menghilangkan bukti, dan bahwa ban mobil dibuka agar terlihat seperti mobil itu hanya mengalami masalah kecil. Setelah kepergiannya, keluarga Patty merasa bahwa JR akhirnya dipindah ke Texas Selatan, dekat dengan perbatasan Meksiko, dengan tujuan menghindari kemungkinan jika penyelidikan terus berjalan. Beberapa tahun setelah itu, ia pindah ke Colorado bersama anak-anaknya, mengubah identitas dan menikah seseorang lagi, dan akhirnya bercerai dan istri yang kedua. Ia kemudian pindah ke Boise, Idaho, dan mulai menjalankan kehidupan baru, tetapi setelah menghindari kontak antara anak-anaknya dengan keluarga Patty. Jamin, saudara perempuan Patty, mengatakan kalau kehilangan saudara perempuan dan anak-anaknya sangat menghancurkan hati mereka. Mereka merasa seolah-olah anak itu adalah saudara kandung mereka sendiri. Dan meskipun mereka sangat ingin keadilan, yang mereka harapkan lebih dari segalanya adalah untuk bisa memakamkan Patty dengan layak dan memberi dia kedamaian. Namun meskipun anak-anak Patty kini sudah lebih dewasa, mereka masih belum pernah menghubungi keluarga Patty. Jamin merasa mungkin JR memberi anak-anaknya kebohongan yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau bahkan menjauh dari keluarga besar Patty. Bagaimanapun juga, mengingat mereka masih sangat muda saat itu dan telah melalui kehilangan besar, itu adalah hal yang bisa dimengerti.